Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kita lihat saja, seolah-olah Pak Prabowo ini jualannya Jokowi begitu. Apakah ini jualan gagasan atau jualan Jokowi begitu? Ini Prabowo 4 kali singgung peran Jokowi debat pertama capres ya di 2024 begitu kan. 2023 2024. Saya kira selama ini melihat dengan Jokowi, dengan Pak Prabowo begitu kan. Dia tidak pernah ada gagasan untuk masa depan. Dia mengatakan bahwa saya akan tunduk pada rakyat Indonesia, akan memperbaiki rakyat Indonesia. Ya, itu memang ya dari karakter mereka begitu kan. 2014, 2019 sama aja lah jawaban mereka. Tapi kenapa dalam beberapa survei, dalam beberapa hal begitu kan, seolah-olah Prabowo Gibran ini yang disurvei itu adalah Pak Jokowi terus. Lalu kemudian dikaitkan dengan Prabowo Gibran. Itu sebenarnya tidak masuk logika begitu kan ya. Kenapa? Gagasan-gagasan Prabowo ini lebih banyak membicarakan terkait dengan gagasan-gagasan Jokowi, program Jokowi ya, apa yang dilakukan Pak Jokowi, bukan gagasan-gagasan terobosan baru yang berbeda dengan Pak Jokowi begitu kan. Ini kan secara logika menurut saya pribadi ya hanya nempel aja mereka ya. Dulu kenapa Pak Ganjar keluar dari zona itu? Ya karena pada hakikatnya tidak didukung oleh Pak Jokowi begitu kan. Saya kira ini ada perdebatan yang harus kita memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia tentunya begitu kan ya. Kenapa ya hari ini sudah banyak yang menunjukkan gagasan-gagasan Prabowo ya itu aja mereka begitu, sehingga apa yang terjadi ya, dia mulai memperkenalkan bagaimana ya keberhasilan Jokowi, bagaimana kelanjutan dari Jokowi, bagaimana program-program Jokowi di situ begitu. Itu aja mereka begitu, tidak lepas dari itu begitu. Apakah ini sekedar dari motivasi dari tim mereka karena Pak Prabowo tidak punya prestasi apa-apa? Ya mungkin yang dibicarakan adalah Pak Jokowi. Jangan-jangan selama ini yang disurvei Pak Jokowi tapi hasilnya untuk Prabowo Gibran. Apakah seperti itu? Nah, itu yang menjadi pertanyaan penting begitu kan ya. Dan ini harus ada begitu bahwa seolah-olah gagasan Prabowo ke masa depan apa begitu kan. Ganjar memaparkan hasil kinerja di Jateng, Anies memaparkan hasil kerja di Jakarta. Prabowo memaparkan hasil kinerja Jokowi. Ganjar dan Anies menjelaskan dengan sintetis tegas lugas. Prabowo dengan menahan emosi dan gak nyambung. Ini komentar-komentar netizen loh begitu kan. Ya saya katakan sejak awal, apakah di era Pak Jokowi sudah baik-baik aja? Bagaimana dengan korupsi, hukum, ya institusi kita begitu. Yang begitu banyak cawi-cawi masalah soal politik itu begitu kan. Tapi sayang, seribu sayang, orang berspekulasi hari ini begitu kan ya, mengatakan bahwa gagasan-gagasan Prabowo itu hanya nempel kepada Pak Jokowi ternyata begitu kan. Wajar ya, yang kemudian mungkin dari tim mereka yang memframe seperti itu. Karena Pak Prabowo itu begitu satu sisi masih belum menjadi kepala daerah, masih belum pengalaman di situ. Ya mana mungkin menjadi presiden, kan seharusnya begitu ya. Sudah jutaan kali disinggung bahwa Pak Prabowo akan meneruskan program-program Jokowi yang menambahkan jika ada yang kurang. Ya, beliau menghargai keberhasilan era Jokowi. Bahkan pelemahan dari KPK, ya begal konstitusi, omnibus law ya, dan bahkan sederet lainnya begitu kan. Ya, kok mau diteruskan? Inilah komentar-komentar netizen. Seharusnya kan punya terobosan baru, melanjutkan oke, tapi punya terobosan baru. Ya bagaimana tidak? Ya koalisi perubahan dan perbaikan itu sudah ada di koalisi Anies Baswedan. Tidak mungkinlah begitu mengatakan perbaikan. Kan sama aja mereka nyontek apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan begitu kan. Jadi saya kira ada perdebatan-perdebatan yang kemudian kenapa sih harus Prabowo begitu kan ya. Yang kemudian ya gagasan-gagasan Prabowo sendiri masih menempel Pak Jokowi. Dan kita lihat saya membaca survei-survei mereka ya. Jadi kalau surveinya tidak sesuai dengan sebuah realitas ngapain juga ya masih percaya di situ begitu. Prabowo 4 kali singgung peran Jokowi debat pertama capres ya. Semuanya bawa-bawa nama Jokowi begitu. Itu kan aneh ya. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto tercatat 4 kali menyinggung peran Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam debat perdana Pilpres di 2024. Prabowo pertama kali menyinggung peran Jokowi ketika mendapatkan pertanyaan soal strategi penyelesaian konflik dan isu HAM Papua oleh panelis debat.
Dalam paparannya, ya Prabowo mengakui bakal melakukan penegak hukum termasuk dengan memperkuat aparat-aparat yang tempatkan di Papua. Selain itu juga menyebutkan ya bakal mempercepat pembangunan ekonomi di Papua. Tapi pada kenyataannya itu aja begitu. Kalau Pak Jokowi memang benar-benar pro terhadap rakyat, kenapa IKN tidak diletakkan di Papua? Lebih ya memberikan satu dampak positif kepada saudara-saudara kita di situ begitu. Artinya industrialisasi ya semakin maju. Ya terus kemudian lapangan pekerjaan lebih tertata begitu. Kenapa tidak dibangun di situ? Jadi apakah ini ada kepentingan-kepentingan besar di luar itu begitu? Itu yang mesti kita pertanyakan. Kenapa Pak Jokowi selama ini membawa visi dan bahkan nama pengusungnya Koalisi Indonesia Maju? Karena dia selalu menyontek apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi begitu ya. Yang dibicarakannya Pak Jokowi bukan apa yang dibicarakan untuk masa depan begitu. Sebagai implementasi dari kinerja Jokowi. Kan seharusnya seperti itu begitu. Jadi artinya apa? Kalau kita melihat dengan hal-hal seperti ini, saya kira ada perdebatan-perdebatan yang tidak kunjung selesai di situ. Mulai dari nempel kepada Pak Jokowi, mulai yang memanfaatkan sana sini dan sebagainya. Apakah ini bagian strategi ya atau apa begitu ya? Bahkan lantas menyinggung ya peran Jokowi yang diklaim ya sering mengunjungi Papua ya ketimbang presiden-presiden sebelumnya. Prabowo juga membahas peningkatan ekonomi di Papua yang terjadi pada periode pemerintahan Jokowi. Kenapa kok masih mengeluh begitu? Bagaimana begitu ya orang-orang yang tersandra di Papua di situ begitu kan. Banyak yang dibunuh ya. Anggota-anggota militer, kepolisian dibunuh di situ begitu. Sayang seribu sayang begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini saya kira ada perdebatan yang kemudian begitu kan ya secara tidak langsung begitu kan ya Prabowo ini begitu kan jualannya jualan program Pak Jokowi begitu secara tidak langsung kan seperti itu begitu jualannya begitu. Jadi kan aneh mereka. Kenapa masyarakat sudah melihat bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi itu benar-benar ya itu aja mereka begitu. Sedangkan Pak Prabowo ya nganggu-nganggu aja mereka begitu kan ya. Jadi kalau hanya jualan di situ oke, tidak menjadi masalah. Tapi masyarakat Indonesia kan tidak bodoh begitu kan. Menjadi kepala daerah itu kan sudah cukup bagaimana berpengalaman. Oleh karenanya Prabowo mengaku akan melanjutkan program-program yang telah dilakukan Jokowi untuk masyarakat Papua. Ia juga menjamin bakal melakukan penegak HAM ya secara serius di Papua. Prabowo kembali menyinggung Jokowi ya untuk yang ketiga kalinya dan memberikan tanggapan kepada capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies ketika itu menjawab pertanyaan dari penulis ya tentang kebijakan yang akan dilakukan untuk membenarkan untuk pembenahan tata kelola partai politik. Dengan jawaban Anies Baswedan menyinggung peran oposisi pemerintah yang kini begitu yang sini dirasakan semakin minim. Prabowo kemudian menilai pendapat Anies Baswedan demokrasi itu berlebihan. Ia mantas menyinggung proses pemilihan Anies untuk menjadi gubernur DKI Jakarta. Prabowo mengingatkan kala itu Anies menghadapi sosok pemerintah yang sedang berkuasa, didukung oleh dirinya dan merupakan oposisi pemerintah. Ia menilai bahwa Anies tidak akan terpilih apabila demokrasi era Pak Jokowi tidaklah berjalan dengan baik. Mas Anies ya pilih gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya mengusung Pak Anies. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur, katanya begitu ya. Tapi lantas, apa jawaban Anies Baswedan? Anies Baswedan ya mengatakan begini, bahwa kenapa ya sekarang itu ya dari segi hukum ya dan bahkan dari segi oposisi kenapa Pak Prabowo tidak tahan terkait dengan oposisi. Itu yang menjadi pertanyaan penting begitu kan. Bahkan kalau itu dilanjutkan, wah ini semakin seru begitu kan ya. Untunglah Anies Baswedan mengatakan dan menyindir mereka bagaimana kelakuan Pak Prabowo. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.